Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas bab 3 dengan subbab sistem perekonomian. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Yolanda Wulan Ivana Sitorus, Igrit Cahini Sinaga, Marcella Rizdanina Arcasaria Purba, Alia Marsanda, Jihan Nuraini, dan Pandapotan Jultribowo Purba. Perekonomian perencanaan pusat. Sistem ekonomi terpusat adalah wadah bagi pemerintah untuk membuat sebuah keputusan ekonomi. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi terpusat sangat efektif sebab mempunyai beberapa kelebihan yang antara lain, yang pertama, adanya pengendalian aktivitas ekonomi negara yang dapat lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua, segala aktivitas ekonomi berada di tanggung jawab pemerintah. Dan yang terakhir, dapat menangani kesenjangan antar golongan miskin dengan kaya. Dampak sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat mempunyai beberapa dampak langsung terhadap masyarakat dan negaranya. Berikut dampak sistem ekonomi terpusat. Yang pertama, bisa untuk menekan angka pengangguran. Yang kedua, tanggung jawab perekonomian pada pemerintah. Yang ketiga, ada jaminan untuk masyarakat. Yang keempat, kemudahan dalam pengendalian harga dan pemerataan. Yang kelima, kondisi pasar dalam negeri bisa berjalan lancar. Selanjutnya, faktor penyebab kegagalan ekonomi pusat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sistem perekonomian perencanaan pusat tidak mampu berkembang. Yang pertama, kegiatan ekonomi tidak dapat dijalankan secara efisien. Yang kedua, para pekerja tidak bekerja dengan efisien. Yang ketiga, tidak dapat mengembangkan teknologi. Yang keempat, tidak terdapat motivasi untuk mengembangkan perusahaan. Selanjutnya adalah perekonomian campuran. Perekonomian campuran adalah sistem di mana elemen pasar bekerja berdampingan dengan campur tangan pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, keputusan ekonomi tidak hanya didasarkan pada mekanisme pasar semata, tetapi juga diarahkan oleh intervensi pemerintah. Di sisi pasar, penawaran dan permintaan memainkan peran penting dalam menentukan harga barang dan layanan. Inisiatif swasta seperti usaha bisnis dan investasi didorong untuk mencapai efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah juga memiliki peran dalam memastikan bahwa kepentingan masyarakat umum dan tujuan sosial dipertimbangkan dalam aktivitas ekonomi. Lalu, apa peran pemerintah dan pasar dalam perekonomian campuran? Yang pertama dalam peran pemerintah adalah regulasi dan pengawasan, yaitu mengatur aturan dan standar dalam kegiatan ekonomi untuk melindungi konsumen, memastikan keamanan, dan menjaga lingkungan. Yang kedua yaitu redistribusi dan keadilan, yaitu terlibat dalam distribusi sumber daya untuk menciptakan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal moneter, yaitu menggunakan kebijakan fiskal atau pajak dan pengeluaran, dan kebijakan moneter atau pengendalian suku bunga jumlah uang yang beredar, untuk mengatur inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. Peran pasar yang pertama yaitu penentu harga, yaitu menentukan harga barang dan jasa berdasarkan penawaran dan permintaan. Ketika ada permintaan tinggi untuk suatu barang, harga cenderung naik, dan sebaliknya. Yang kedua yaitu alokasi sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya ekonomi. Jika ada permintaan tinggi untuk suatu produk, produsen akan mengalihkan sumber daya mereka untuk memproduksi barang tersebut karena dapat memberikan keuntungan lebih tinggi. Yang ketiga adalah inovasi dan efisiensi. Produsen berupaya untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan menemukan cara untuk memproduksi dengan biaya lebih rendah agar bisa bersaing. Selanjutnya adalah kelebihan dari ekonomi campuran. Yang pertama ada perkembangan ekonominya itu relatif lebih stabil karena peran pemerintah, swasta, dan masyarakat sama besarnya. Yang kedua ada dorongan dan inovasi untuk menciptakan kegiatan usaha. Yang ketiga itu ada mediasi pemerintahan, biasanya itu membatasi sindikasi atau gabungan para pengusaha, pihak swasta juga masyarakat.
Yang keempat, ada pemerintahan lebih berpusat pada keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang kelima, itu ada terpisahnya sektor pemerintahan dan swasta. Yang keenam, itu ada kegiatan ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Yang ketujuh, ada kombinasi kegiatan ekonomi oleh pemerintah dan swasta menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedelapan, itu ada hak pribadi diakui. Kelebihan menggunakan ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran yang ada di Indonesia ialah harmonisasi antara pemerintah dan sektor swasta, sehingga mekanisme pasar tidak dapat mengatur diri secara bebas, layaknya pada sistem ekonomi kapitalis. Kemudian, intervensi dari pemerintahanlah yang akan membuat kedua sektor bekerja sama dan saling menguatkan. Tujuan dari adanya sistem ekonomi ini tentunya harmonisasi sektor swasta dan publik demi ekonomi Indonesia yang berkembang. Sistem perekonomian pasar bebas, pengertiannya, suatu proses kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dengan tanpa adanya suatu aturan atau hambatan buatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam perdagangan antara perorangan dan perusahaan yang berada di negara lain. Tujuan pasar bebas agar perekonomian suatu negara bisa lebih maju dan berkembang. Peningkatan volume perdagangan berarti peningkatan produksi, yang berarti pula peningkatan lapangan kerja dan pada akhirnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Ciri-ciri perekonomian pasar bebas. 1. Sumber produksi dan alat bisa dimiliki serta ditata oleh seorang masyarakat maupun perusahaan. Terdapat pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu pekerja dan kelas pemilik modal. Ketiga, adanya persaingan antar pengusaha untuk memperoleh keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya atau profit motif. Keempat, tidak adanya campur tangan dari pemerintah dalam pasar. Lalu ada kelebihan perekonomian pasar bebas. Yang pertama, setiap orang bebas memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. Yang kedua, kreativitas dan inisiatif dari masyarakat dapat dikembangkan. Yang ketiga, adanya suatu persaingan antar produsen dan berakibat terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas. Lalu yang terakhir, efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Selanjutnya, kita ada kekurangan perekonomian pasar bebas. Yang pertama, jurang pendapatan semakin memburuk. Yang kedua, mewujudkan externality negatif. Yang ketiga, perkembangan perekonomian tidak stabil. Dan yang terakhir, setiap orang bebas memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. Sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.